Chapter 988, Joint Operation. Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 988, Operasi Bersama. Emlyn tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaitkan tangannya, mengangkat dagunya, dan berkata kepada nona penyihir yang duduk di seberangnya. Aku sudah mengonfirmasi bahwa kastil kuno yang ditinggalkan di hutan Delair adalah ujian internal yang diberikan oleh Sanguin yang menyembunyikan situasi kunci. Dengan mengatakannya, ia merasa seolah-olah beban di dadanya terangkat. Ia tidak lagi merasa ragu, malu karena situasi sulit yang dihadapinya. Ia mengamati sekeliling dan mencari reaksi Nyonya Hermit dan Tuan Hang the Man. Ia menyadari bahwa mereka tampaknya sudah mengharapkannya, menunjukkan tidak ada tanda-tanda keterkejutan. Dari tampaknya, mereka sudah memiliki gambaran saat nona penyihir menyebutkan masalah dengan Intel. Emlyn mengangguk dalam hati dan menambahkan sebelum nona penyihir menjawab. Aku sangat minta maaf. Aku akan mengembalikan 300 pound untuk biaya Intel. Selain itu, aku akan membayar kamu 300 pound lagi. Juga aku akan menghukum Sanguin yang sengaja menghilangkan informasi. Meskipun Tuan Moon selalu tampil dengan sikap bangga, ia cukup tulus ketika kesalahan telah dilakukan. Ia tidak mencari alasan untuk menyalahkan. Namun, aku sudah mendapatkan barang terkutuk dari Wraith kuno dan sisa spiritualitas, jadi masalah ini sudah selesai. Ia tidak sengaja ingin menyebabkan kerugian padaku dan Xio. Tidak ada kebutuhan bagiku untuk mendapatkan kompensasi sebanyak itu. Force teringat nasihat Xio. Tanpa melihatnya, ia berkata, ini hanya masalah kelalaian, tidak perlu kompensasi. Mengembalikan biaya Intel sudah cukup. Saat ia mengatakannya, ia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Karena kastil kuno yang ditinggalkan adalah ujian dari Sanguin, bukankah itu berarti bahwa Xio dan dirinya telah menjadi target Sanguin? Force akhirnya tidak bisa menahan diri dan berbalik menatap Xio. Ia menemukan Nona Judgment menggelengkan kepala sedikit, menunjukkan bahwa ia tidak menemukan siapapun yang memantau mereka. Ini, Force merasa bingung dan tidak dapat memahaminya. Ia kemudian membiarkan pikirannya melayang saat ia mengingat situasi saat itu. Kami melakukan eksplorasi hanya setelah cukup lama. Sanguin sudah kehilangan kesabaran mereka saat itu. Pemilik penginapan di kota tahu tentang kastil kuno yang ditinggalkan. Ia adalah Sanguin yang menyamar? Itu tidak benar. Banyak penduduk lokal tahu tentang hal ini. Namun tempat itu terlalu jauh dan tidak ada yang berharga tersisa di dalamnya. Itulah sebabnya, kecuali seseorang sedang berburu, orang biasanya tidak akan pergi ke arah itu. Itu tidak benar. Jika kastil kuno itu begitu berbahaya, mengapa orang-orang yang menggunakannya untuk berlindung dari hujan baik-baik saja? Mereka hanya menggambarkannya sebagai menakutkan dan sedikit menyeramkan? Ya, Sanguin biasanya akan menyegel jalur yang menuju ke bawah tanah. Mereka membukanya untuk ujian? Ini berarti ada beberapa bentuk pemantauan. Oh, karena kastil kuno itu terlalu berbahaya, pemantauan dilakukan di luar hutan dan bukan di dalam. Saat Xio dan aku tersesat, kami mengelilingi pemantauan dan tidak terdeteksi. Tuan Full tidak menyebutkan apapun tentang itu. Mungkin itu bukan masalah besar. Lebih banyak perhatian perlu diberikan saat aku kembali. Saat pikiran Force berlarian, Emlyn berkata setelah berpikir sejenak. Baiklah, ia tidak bersikeras untuk mendapatkan kompensasi tambahan karena ia percaya bahwa bentuk kompensasi terbaik adalah menghukum Ernest Boyar daripada memberikan uang. Kemudian ia menunggu nona penyihir untuk menanyakan tentang hukuman, berharap ia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan kepada anggota Tarot Club lainnya. Ia ingin melihat apakah ia bisa mendapatkan saran yang baik. Adapun Force, setelah mempertimbangkan bahwa ini adalah urusan internal Sanguin, dan meskipun ia adalah korban, Tuan Moon belum menawarkan rencana tindakan. Ia memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh demi mempertimbangkan perasaannya. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk menunggu kesimpulan untuk melihat apakah itu memuaskan. Istana yang terlihat seperti kediaman raksasa itu menjadi sunyi saat suasana menjadi aneh. Audrey melihat ke arah seberangnya dan melirik ke samping. Menggigit bibirnya, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Moon, bagaimana rencanamu untuk menghukum Sanguin itu? Huh, Emlyn menghela napas diam-diam saat ia secara naluriah melihat ke arah The World. Dia melakukannya karena perintah dari atasan. Aku percaya bahwa kesalahan ini bukan sesuatu yang pantas dibayar dengan nyawanya. Di antara baris-baris itu, Emlyn mengisyaratkan bahwa Tuan World tidak perlu campur tangan dalam masalah ini. Tidak perlu memperbesar masalah. Melihat The World tidak memiliki keberatan, Emlyn mengalihkan pandangannya ke depan.
Aku berencana membawa Sanguin itu ke sebuah katedral tertentu dari gereja Ibu Bumi di Backlund. Setelah berpartisipasi dalam begitu banyak pertemuan tarot, meskipun ia tidak bisa terlalu memperhatikan rincian tertentu, ia tahu bahwa ada kebutuhan untuk menyembunyikan hal-hal mengenai dirinya di dunia nyata. Oleh karena itu, ia tidak menyebutkan gereja panen. Gereja Ibu Bumi hanya memiliki satu katedral di seluruh Backlund. Itu adalah gereja panen. Yang lainnya berada di pinggiran dan desa-desa sekitarnya. Leonard menahan tawanya saat ia melihat ke atas ke kubah di atas. Kau berharap para Beyonder dari gereja Ibu Bumi membersihkan Sanguin itu? Force terkejut berkata. Dari sudut pandangnya, ini tidak berbeda dari langsung membunuh orang tersebut. Emlyn sesaat terdiam. Saat itu Kelclea menyela. Gereja Ibu Bumi memiliki kebiasaan menginduksi Sanguin ke dalam gereja, mengubah iman mereka dan menjadikan mereka pendeta atau uskup. Aku mengerti. Dengan pikiran di benaknya, Audrey melirik Tuan Moon tanpa membiarkannya menyadarinya. Membuat Sanguin itu menjadi anggota klerus, berdoa setiap hari di katedral, dan melakukan pekerjaan sukarela agar bisa membersihkan hatinya. Ia akan terjebak melakukan ini untuk waktu yang sangat lama. Rencana hukuman Tuan Moon benar-benar kejam. Namun, aku menyukainya. Orang itu hampir membuatku dan Shio berubah menjadi Wraith kuno karena kekuatan korup di balik pintu. Force langsung merasa tertarik dan bertanya, Tuan Moon, bagaimana rencanamu untuk menarik Sanguin ke katedral Ibu Bumi? Apakah kau sudah memikirkan rencana? Mungkin aku bisa memberikan bantuan. Oh, kau harus hati-hati. Kau tidak boleh memasuki katedral Ibu Bumi untuk menghukumnya. Seharusnya, satu-satunya hal yang bisa kau lakukan adalah meminta bantuan Tuan Full. Tentu saja, itu mungkin sesuatu yang diinginkan Tuan Full terjadi, membiarkan dia memiliki seseorang di dalam gereja Ibu Bumi. Setelah mengatakannya, Force diam-diam menambahkan. Mendengar itu, Leonard hampir tertawa. Ia sangat yakin bahwa Tuan Moon adalah Emlyn White dari gereja Panen. Jelas, Sanguin ini sudah menjadi pendeta Ibu Bumi. Ini sedikit mirip dengan orang yang tenggelam menarik orang lain ke dalam. Leonard menahan tawanya, melirik The World, dan ia menemukan bahwa mantan rekannya tampaknya tidak terganggu. Ia terlihat sangat serius. Ia tidak bisa tidak berpikir apakah ini kekuatan seorang clown, ataukah ini keadaan yang sudah biasa bagi Klein. Di ujung meja panjang yang bercorak, Tuan Full Klein hampir menutup mulutnya. Ia tidak menyangka Emlyn bisa begitu kreatif. Ini sedikit seperti pemasaran berjenjang, namun sedikit berbeda. Setelah semua, tidak selalu merupakan hal yang baik bagi Emlyn untuk mengetahuinya. Klein bersandar pada kursinya menunggu perkembangan dengan rasa ingin tahu yang meningkat. Ia selalu mengingat nasihat Nona Justice selama sesi perawatannya yang terakhir tentang tidak selalu mengenakan topeng tebal. Ia berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya ketika kesempatan muncul agar bisa mempertahankan keadaan mental yang sehat. Mendengar kata-kata kekhawatiran Nona penyihir, Emlyn merasa semakin canggung karena ia pergi ke katedral Ibu Bumi beberapa kali sehari setiap harinya. Ia merasa tidak nyaman bahkan jika ia melewatkan akhir pekan. Ia membersihkan tenggorokannya dan berkata, "Saat ini aku tidak memiliki rencana yang matang. Aku berharap mendapatkan beberapa saran dari kalian semua. Ya, aku berharap kita tidak memiliki pertempuran yang terlalu intens. Sulit untuk memastikan bahwa masalah ini tidak membesar, dan aku juga tidak ingin identitasku terungkap secara langsung. Nona penyihir, tidak ada masalah mengenai partisipasimu, tetapi kita tidak akan bertemu satu sama lain." Idenya untuk tidak langsung mengekspos identitasnya berarti bahwa ia tidak keberatan jika Ernest Boyar dan Sanguin lainnya bisa menebak bahwa ia yang melakukannya. Itu adalah cara untuk menanamkan kejutan dan kekaguman pada mereka. Tetapi sebaiknya tidak ada bukti yang jelas. Force menjawab singkat sambil meniru anggota Tarot Club yang berpengalaman lainnya. Pertama, kau perlu memberitahu kami Sanguin itu kira-kira berada di urutan berapa dan apa keahliannya. Emlyn sudah siap ketika ia menjawab. Setara dengan urutan kelima. Ia cukup berpengalaman dan ahli dalam menciptakan efek bulan purnama. Efek bulan purnama? Force terkejut saat ia ternganga tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Emlyn menyelesaikan perkenalan, Force berkata dengan tawa hampa, "Aku ingat bahwa aku memiliki urusan lain yang harus ditangani. Mungkin tidak nyaman bagiku untuk berpartisipasi dalam masalah ini." Saat berada dalam keadaan yang mirip dengan bulan purnama, ia akan mendengar ratapan Tuan Dor. Dan ini berarti bahwa ia akan segera terluka parah oleh target, kehilangan semua kekuatan tempurnya. Emlyn sedikit mengernyit, tidak senang dengan perubahan sikap Nona penyihir yang tiba-tiba.
Saat itu, Shio yang telah mendengarkan dengan diam berkata, "Aku bisa berpartisipasi. Aku hanya perlu sebagian dari hasilnya." Nada Nona Judgment sangat tegas. Sepertinya ia ingin membalas dendam. Emlyn merenung dalam hati dan melirik Nyonya Hermit dan Tuan Hang the Man, hanya untuk menemukan bahwa mereka sementara tidak berniat berbicara. Tampaknya mereka ingin mengamati jenis rencana apa yang bisa diusulkan oleh anggota Tarot Club dari Backlund. Karena ini melibatkan teman-temannya dan bisa jadi menjadi misi pertama yang diikuti oleh anggota Tarot Club secara bersamaan, Audrey merasa cukup tertarik. Setelah beberapa pengamatan, ia berkata dengan hati-hati, "Aku bisa menghipnotis Sanguin itu, membiarkannya memasuki katedral Ibu Bumi sendiri. Namun, untuk tidak mengekspos diri kita dan untuk memastikan peluang keberhasilan yang tinggi, sebaiknya ia berada dalam keadaan bingung atau setengah sadar saat aku menghipnotisnya. Tuan Moon, bisakah kau melakukannya?" Emlyn sedang merangkum kekuatannya dan barang-barang yang perlu dipertimbangkan untuk mencari solusi ketika Leonard tiba-tiba tertawa. "Itu sederhana, tetapi aku hanya akan bertanggung jawab untuk membuat Sanguin itu tidak sadar. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ada intel yang cukup dan itu tergantung pada bagaimana kita bertindak." Saat ia mengatakannya, Shio mengangguk dan berkata, "Aku ahli dalam pelacakan dan penyelidikan. Kau bisa menyerahkan urusan intel kepadaku." "Baiklah, pertama Tuan Moon harus memberitahuku nama, alamat, dan penampilan Sanguin itu." "Baiklah." Emlyn menghela napas lega sebelum berkata dengan sedikit bingung, "Lalu apa peranku dalam semua ini? Juga pembayaran apa yang kau inginkan?" Sakuranovel.ad. Sebelumnya